Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri dan kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri. Bahasan kita sampai pada sifat sama dan basor. Saya tidak sendirian, tetapi ada santri yang berada di sini yang siap untuk membantu membacakan teksnya, baik itu teks kitab Tijan Ad-Daruri atau ayat Quran, atau apabila ada materi yang saya lupa untuk saya sampaikan, nanti diingatkan oleh santri yang berada di sini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat di layar. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, as-sam'u wal basaru, yaitu sifat sama, artinya mendengar, wal basaru, dan melihat, ya. Yaitu wahuma, dan keduanya yaitu sifat sama dan basor, sifatani, dua sifat, qodimatani yang qadim, qaimatani yang berdiri atau berada, bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, ya. Yankashifu bihima, yankashifu tersingkap, bihima dengan dua sifat tersebut, al-mawjudu segala yang ada, yang mawjud, wadiduhuma dan lawan dari keduanya, as-somamu wal a'ma. As-somamu itu lawan dari sama. Sama itu mendengar, somamu berarti tuli. Wal a'ma, a'ma itu artinya buta, berarti lawan dari basor. Basor itu melihat, a'ma artinya buta, ya. Wad dalilu ala dalika, dan dalil terhadap sama dan basor, qauluhu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa huwa, dan dia Allah as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat. Jelas ya? Ya, harus jelas. Ya. Baik saudara sekalian, ada 4 kajian pada pagi hari ini terkait dengan sifat sama dan basor. Anda dengarkan baik-baik, resapi, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi harus menambah keimanan. Jadi kajian kita harus menambah pengetahuan dan juga harus menambah keimanan. Nah, kita membahas sifat sama, ya, dan basor. Nah, sifat sama itu adalah sifatani qodimatani. Sifat Allah yang qadim. Qadim itu adanya sejak zaman ajali. Zaman tiba baheulana sudah ada. Allah itu mendengar dan melihat. Sifat mendengar dan melihat Allah itu tidak baru, itu qadim, qodimatani. Adanya sejak zaman azali. Tidak didahului oleh tuli, ya, tidak didahului oleh buta. Ya, kalau sifat sama dan basar itu baru, berarti Allah pernah buta, Allah pernah tuli, dan itu tidak mungkin. Ya, Allah itu mendengar dan melihat selamanya. Ya, sejak segala sesuatu itu belum ada sampai pada ada,
sampai tiada lagi nanti Allah tetap melihat dan mendengar, ya, mendengar dan melihat. As-Sami Al-Basir. Nah, adanya di mana? Bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Atau sama dan basor itu yaitu zat Allah Ta'ala. Nah, ini mungkin kalau menganut paham Asy'ariyah, sifat sama dan basor itu berada pada zat Allah. Tetapi kalau kita sepaham dengan Mu'tazilah, berarti sama dan basor itu zat Allah. Kalau menganut paham Salafiyah, karena pada zaman Nabi tidak disebutkan apakah sama dan basor itu ada pada zat Allah atau zat Allah itu sendiri, itu tidak dibahas pada zaman Nabi dan tidak ada gunanya membahas itu. Maka menurut kaum Salafiyah, yang jelas Allah mendengar dan Allah melihat. Terserah mau pada zat atau sifat, begitu, ya. Nah, yan kasyifu, yang terbuka, tersingkap, bihima, dengan kedua sifat tersebut, al-maujudu, segala yang ada. Berarti objek material atau sasaran sifat sama dan basor itu segala yang ada. Berarti sifat mustahil karena tidak ada, maka tidak menjadi objek, ya, atau maudhu dari sifat sama dan basor. Kenapa? Karena tidak ada. Berarti sifat wajib Allah seperti kudrat itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh Allah. Irodat dapat didengar dan dilihat oleh Allah. Irodat, ya, kudrat, irodat, ilmu dapat dilihat dan didengar oleh Allah. Hayat, begitu, ya, termasuk juga sama dan basor itu sendiri. Ya, kita itu tidak pernah bisa melihat mata sendiri. Ya, kalau Allah bisa melihat samanya atau sifat mendengarnya, ya, kalau kita tidak bisa melihat mata kita sendiri karena kelemahan mata kita, yaitu tidak bisa melihat yang terlalu besar, ya, pokoknya terlalu besar. Kalau orang Jawa bilang gede banget gitu, gede banget gitu. Ya, coba lihat ke angkasa luar sana. Ada nggak lihat galaksi-galaksi yang ada di angkasa bertebaran di sana? Kenapa? Karena terlalu besar. Ya, terlalu besar sehingga nggak kelihatan. Coba lihat juga virus corona yang ada di hadapan Anda. Itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena terlalu kecil. Ukurannya di bawah 1 mikron, katakan begitu, ya. Nggak kelihatan oleh mata gitu. Karena apa? Terlalu kecil. Mata kita tidak bisa melihat yang terlalu kecil. Sementara Allah dengan basornya bisa melihat yang sangat kecil sekalipun. Nah, Allah bisa melihat zatnya, ya, bisa melihat suara. Kok suara bisa dilihat? Ya bisa. Nanti saya uraikan, ya. Jadi sama Allah itu bisa mendengar zat bisa didengar. Iya, karena apa? Karena zat itu, ya, ada suara-suara, ada gerak-gerak, begitu, ya. Kemudian kalau mendengar suara, ya jelas karena ada frekuensi di situ, ada getaran suara itu, ya. Suara itu ada getaran, berarti ada frekuensi, akan terdeteksi oleh sama. Nah, basor itu bisa melihat zat. Kenapa zat bisa dilihat? Ya jelas kalau zat kan ada akan terlihat gitu. Kalau bagaimana dengan melihat suara? Suara itu kan gesekan, ya, gesekan antara udara dengan apa? Dengan organ yang ada pada mulut kita, tenggorokan kita. Terjadi gesekan, nah kemudian mengeluarkan suara gitu. Nah, itu akan terdengar, akan terlihat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata manusia tidak bisa melihat yang terlalu jauh, ya. Coba Anda lihat tuh. Ada bintang, ya, kalau pikiran saya bisa membayangkan ada bintang
yang jauhnya setara dengan 40 juta tahun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya itu adalah 400.000 kilometer per detik. 1 menit berarti 400 kali 60, 450.000 kali 60. 1 jam berarti kali 60. Kalau 1 hari, 1 malam kali 24. Kalau kali 1 tahun dikali lagi 360. Kalau 60 tahun ya tinggal kali 60 begitu. Berapa triliun, biliun, kuantilium, ya, yang apalagi namanya kita tidak tahu. Nah, itu akan bisa dilihat. Mata juga tidak bisa melihat yang terlalu dekat, ya. Coba mata sendiri, saya tidak pernah melihat mata saya sendiri, ya, kecuali pakai cermin. Kenapa? Karena terlalu dekat. Coba Anda genggamkan tangan, perep, hantelkeun karena mata, itu nggak akan terlihat. Kenapa? Karena terlalu dekat. Allah itu bisa melihat baik yang jauh mau yang dekat, yang besar, yang kecil, ya, yang tidak ada di belakang, yang ada di depan, semuanya akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yan kasipu akan tersingkap bihima dengan keduanya al maujudu segala yang ada. Nah, yang ada itu ada dua. Yang pertama yang wajibul wujud, wajib adanya, dan yang kedua adalah yang mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Itulah yang al maujud, ya. Nah, lawan dari keduanya, lawan dari sama adalah as-somam, artinya tuli. Allah tidak mungkin tuli. Tidak mungkin kita punya Tuhan yang tuli, apalagi yang mati, yang dipancung di palang begitu, ya. Nah, tidak mungkin. Kenapa? Ketika kita berdoa Tuhannya tuli, bagaimana? Tuhannya mati, bagaimana? Ya. Tuhannya tidak melihat karena mati, repot juga gitu. Ya, Allah itu maha mendengar dan melihat. Al-a'ma artinya buta. Tidak mungkin Allah itu buta. Bagaimana akan mencatat dan menilai amal-amal kalau dia buta? Tidak bisa melihat segala yang ada, yang mungkin ada. Bagaimana? Ya, kalau Allah itu buta. Nah, firman Allah sebagai dalil, wa huwas samiul alim. Ya, jadi sudah sangat jelas, ya, mengenai sifat sama, pengertiannya sudah jelas. Nah, sekarang ta'aluknya. Ta'aluk itu apa? Hubungan. Hubungan sifat Allah dengan sama dan basor dengan al-maujud yang ada. Apa hubungannya? Pertama nih, kalau hubungannya dengan makhluk, yaitu yang mumkinul wujud, hubungannya ada dua. Yang pertama adalah ta'aluk suluhi qadim. Apa ta'aluk suluhi qadim? Yaitu hubungan sifat Allah itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hubungan sifat Allah jika dikaitkan dengan yang baru atau dengan makhluk itu ada dua. Pertama yaitu suluhi qadim, yaitu mohon maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sebentar. Hubungan keduanya sejak sebelum segala sesuatu yang ada itu ada gitu. Jadi ada aja belum begitu, ya. Di Lauh Mahfud aja belum begitu. Itu namanya ta'aluk suluhi qadim. Artinya Allah itu sudah mendengar, Allah itu sudah melihat kepada segala yang ada, ya. Sejak yang ada itu belum ada gitu. Itu namanya suluhi qadim. Sekarang saya berbicara di sini. Allah itu sudah melihat, Allah sudah mendengar sejak sebelum saya berada, ya. Itu namanya ta'aluk suluhi qadim. Nah, yang kedua yaitu ta'aluk tanjizi hadis.
yaitu hubungan pelaksanaan sifat sama dan basor setelah yang mungkin ada atau makhluk itu ada. Nah, ini terlaksana sekarang. Jadi sekarang itu Allah bisa mendengar dan melihat zat kita yang ya terutama yang saya jadi contoh adalah yang mendengarkan atau menonton video ini. Allah mendengar zat Anda. Kok mendengar bagaimana? Iya, mendengar karena tubuh kita itu kan bergerak, ada suara-suara kan, nadi berdenyut, jantung memompakkan darah, menyebarkan ke seluruh organ itu kan bergerak, pasti ada suaranya, sekecil apapun ada karena ada frekuensinya, ya. Berarti Allah mendengar zat Anda, ya, dan juga Allah melihat zat Anda. Ya, jadi zat itu bisa dilihat. Kalau dilihat itu sudah normal gitu ya. Kalau bisa didengar bagaimana? Ya zat kok didengar? Ya karena zat itu ada gerakan-gerakan. Kalau gerakan kan ada frekuensi. Frekuensi berarti mengeluarkan suara gitu. Ya, hanya kita tidak bisa. Misalnya kalau Anda, saya punya alat ya untuk mengukur jantung itu apa namanya? Detak jantung. Terdengar kalau didengarkan ya terdengar juga begitu. Karena ada gerakan. Nah, yang kedua, Allah mendengar suara, ya karena suara itu ada frekuensinya. Allah juga mendengar zat, ya. Allah juga melihat suara. Kok suara bisa kelihatan? Ya bisa. Ya ini gerakan-gerakan udara nih, ada ether nih. Saya ngomong, ya tenggorokan saya bersama udara yang ada di sini bergerak menghasilkan suara, mungkin ada a, i, u, e, o, ba, bi, bu, be, bo, ta, ti, tu, teto. Saya keluarkan, kemudian dikirim ya oleh ether masuk ke telinga dan ke gendang-gendang. Itu ada wujudnya, hanya tidak kelihatan kan. Nah, suara juga bisa dilihat. Nah, kalau manusia hanya bisa mendengar suara dalam frekuensi tertentu, kok saya lupa ya mau melihat berapa hertz ya yang dapat didengar oleh manusia. Makhluk-makhluk Allah yang lain, saya beri contoh saja lah supaya gampang, tapi benernya nanti dilihat ya dalam ketika belajar fisika ya. Nah, misalnya yang dapat didengar adalah antara 1000 sampai 5000 MHz frekuensinya. Tetapi ada makhluk Allah yang bisa mendengar suara dalam frekuensi 0 sampai misalnya 1000 Hz. Tapi itu tidak semua. Karena kita repot nih kalau semuanya bisa didengar, yang sekian juta megahertz kita dengar, kita repot. Kenapa? Ada suara amuba yang sedang pacaran. Ada suara virus yang sedang bernyanyi. Ya, jadi nggak jelas nih pendengaran kita ini, jadi banyak suara. Seperti suara bising ketika kita berada di pasar katakanlah ya. Ada yang mangga, ada yang jeruk, ikan asin. Ada baju, dimurahkan. Wah, macam-macam bising ya. Bising sekali. Kemudian suara yang frekuensinya sangat tinggi, dentuman nuklir dari matahari itu juga terdengar. Repot begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semuanya dan melihat semuanya. Nah, ini berbeda dengan kita semua. Nah, sekali lagi itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Tetapi kalau sama dan basor itu hubungannya dengan sifat wajib yang ada pada Allah, maka hubungannya hanya satu, yaitu ta'aluk tanjizi kodim. Hubungan pelaksanaan mendengar dan melihat Allah sejak zaman azali gitu. Allah itu sudah mendengar dan Allah itu sudah melihat. Jelas ya? Ini walaupun penjelasannya terlalu filosofis,
Tapi mudah-mudahan di antara kita ada yang paham itu, ya kalau tidak semuanya ya sebagian, itu nggak apa-apa, sudah alhamdulillah. Nah sekarang kita mulai melihat adanya perbedaan. Tema kita perbedaan antara sifat sama basor Allah Subhanahu wa taala dengan melihat dan mendengar dan melihatnya manusia gitu ya. Ini bisa dibantu oleh santri yang berada di sini. Ya, satu perbedaannya manusia ada yang sama sekali tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi tidak demikian dengan Allah. Berarti ada orang yang tuli dan juga buta. Kalau tuli dan buta otomatis juga tidak bisa ngomong. Bagaimana bisa ngomong? Tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang gitu. Nah, ada orang yang tuli dan ada orang yang buta. Tapi Allah tidak tuli, tidak buta sama sekali gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, pendengaran dan penglihatan Allah konstan. Sedangkan pendengaran dan penglihatan manusia tidak konstan, ya. Jadi sejak zaman azali, sejak zaman kodim, sejak kodim lah gitu ya. Allah itu mendengar dan melihat sampai kapanpun Allah mendengar dan melihat. Anda sembunyi, misalnya berbuat salah sembunyi, Allah tetap mendengar, Allah tetap melihat. Anda bersekongkol untuk korupsi, ngobrol-ngobrol nih di pojok kantor, Allah mendengar, Allah juga melihat. Anda merencanakan melakukan perampokan, Allah mendengar, Allah melihat, ya. Allah itu mendengar dan melihat, konstan. Kalau manusia tidak, ya, mulai misalnya sejak manusia di dalam kandungan mungkin pendengaran, penglihatan fungsinya belum begitu nyata ya. Matanya belum begitu bisa melihat. Tapi pendengaran sudah agak lebih maju dikit. Brol dilahirkan ke alam dunia yaitu belum melihat ya. Kalau dulu anak kecil itu baru 40 hari ya atau 44 bulan ya. Baru bisa lirik kiri kanan. Anak yang sekarang baru brol sudah mulai lirik kanan kiri ya. Sudah juga ada pendengarannya. Tapi kurang begitu kuat. Kemudian beranjak kanak-kanak, lalu remaja, semakin jelas. Usia 40 tahun mulai menurun lagi. Sampai tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ada yang begitu ya. Tapi akan sangat tergantung kepada orang-orangnya ya. Nah, begitu. Allah itu tidak begitu. Manusia itu bertahap. Ya, tergantung perkembangan daya dengar dan daya lihat itu antara satu manusia dengan manusia yang lain itu berbeda. Allah itu ajeg, konstan ya. Melihat dan mendengarnya itu tidak berubah-ubah. Kadang-kadang ada orang yang dulu mendengar sekarang tidak. Kenapa? Karena terjatuh. Ya, saraf pendengarannya terganggu. Dulu melihat sekarang tidak, atau dulu tidak melihat sekarang melihat ya. Saya sejak kecil itu kalau telinga itu kuat ya. Tapi saya tidak bisa melihat di malam hari. Nah, bertahap sampai sekarang siang pun tidak kelihatan. Nah, itu manusia. Tapi mungkin insya Allah kalau Allah menakdirkan, menghendaki, saya berusia tua, sekarang belum tua ya, akan bisa melihat dengan jelas sehingga bisa baca sendiri teks-teks yang ada dalam buku, yang ada dalam internet dan lain-lain. Nah, itu manusia tidak konstan ya. Ya, Allah itu konstan, melihat terus ya sejak azali, sejak kodim begitu. Ya. Nah, itu perbedaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mendengar dan melihatnya Allah tidak diawali dan diakhiri oleh buta dan tuli dan buta. Ya, mendengar dan melihatnya manusia dan diawali dan diakhiri oleh
tuli dan buta. Itu bedanya. Ya, Anda waktu dilahirkan, sejak dilahirkan itu kan belum melihat betul. Diawali oleh buta. Tidak bisa mendengar betul, diawali oleh tuli. Nanti setelah mendengar, kemudian nanti diakhiri oleh tuli dan buta. Ya, apalagi sudah mati. Ya, tidak bisa mendengar menggunakan telinga gitu. Nanti ada alam lain, ada hukum lain yang berfungsi untuk mendengar dan melihat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, mendengar dan melihatnya Allah tidak melalui perantaraan makhluk. Ya, seperti telinga, mata, sementara manusia melalui perantaraan mata dan telinga. Ya, jadi Allah melihat dengan apa? Ya, dengan zatnya itu sendiri. Allah mendengar dengan apa? Dengan tidak melalui perantaraan mata, tidak melalui perantaraan telinga, tidak melalui perantaraan cahaya. Kalau kita bisa melihat dengan cahaya, coba Anda yang ada di sini matikan lampu ini. Ya tidak bisa melihat gitu. Matikan lampu, matahari tidak bersinar, itu tidak bisa melihat. Allah itu tidak melalui cahaya bisa melihatnya itu. Allah mendengar tanpa melalui ether namanya, ether ya, ether. Anda belajar fisika dulu, belajar rambatan suara, belajar lambda ya, belajar gelombang elektromagnetika. Nah, Allah tanpa melalui gelombang, tanpa melalui ether, bisa melihat dan juga bisa mendengar tanpa frekuensi tertentu, tanpa tingkat sinar ya, tidak harus pakai sinar alfa, beta, gamma. Tidak pakai sinar apapun Allah bisa melihat. Kita tidak bisa seperti itu, ya. Nah, jadi itu perbedaan yang keempat. Sekarang yang kelima. Iya, melihat dan mendengarnya Allah tidak terbatas. Sedangkan manusia terbatas. Iya, tidak semua yang ada dapat manusia dengar, dapat dilihatnya. Coba nih, di ruangan ini, di pojok sebelah kanan saya, itu ada jin ifrit misalnya. Bisa melihat nggak? Ya tidak gitu. Di kamar pojok sana tuh ada jin apa itu? Itu kan kita tidak bisa melihatnya. Allah itu melihat, tidak terbatas. Nah, di pojok sebelah kiri saya, nah itu misalnya kan begitu. Ini yang ada di sini jin-jinnya udah dipindahkan ke tempat lain. Ya, ya begitu. Nah, itu Allah bisa melihat. Lalu virus-virus ini kita yang ada di sini tidak bisa melihat satu virus pun. Ya, yang ukurannya misalnya di bawah 1 mikron. Kita tidak bisa melihatnya. Tetapi Allah melihat ya, melihat semua itu. Penglihatan Allah tidak terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Kalau kita hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan kita, yang di belakang tidak. Yang bisa melihatnya yang di belakang itu pikiran saya. Telinga kita, ya itu jaraknya itu tertentu. Tidak bisa misalnya termasuk mata jaraknya itu misalnya hanya 100 meter. Lebih dari 100 meter tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Telinga kita hanya bisa mendengar dalam frekuensi tertentu. Lebih dari frekuensi yang tertentu itu atau kurang maka tidak bisa dilihat. Allah itu tidak terbatas pendengaran dan penglihatannya. Sama dan basornya itu tidak terbatas. Maka Anda tidak bisa bisik-bisik ya. Kalau Anda bisik-bisik 2 orang, Allah yang ketiganya. Kalau Anda bisik-bisik bertiga, Allah yang keempatnya. Kalau Anda berbisik-bisik 5 orang, Allah yang keenamnya. Kalau Anda bisik-bisik sendiri, Allah yang keduanya. Tidak mungkin Allah tidak tahu, tidak mendengar bisikan kita. Tidak mungkin Allah tidak melihat gerak-gerik kita. Perilaku kita itu semua Allah lihat. Maka kita bayangkan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah itu melihat kita. Nah, itu yang kelima perbedaannya. 5 ya? Gak ada lagi. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Dalilnya itu dalil nakli saja untuk menyatakan Allah itu maha mendengar
dan Allah itu maha melihat. Anda bisa lihat di layar surat apa? Asy-Syura ayat 11. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Itu surat Asy-Syura ayat 11. Enggak ada awalnya. Enggak ada, berarti enggak ditulis ya. Nah, sekarang ayat yang kedua, coba lihat. Al-Mujadilah ayat 1. Ya, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi jauziha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Coba satu-satu diterjemahkan ya. Apa yang pertama? Qad sami'allahu, sungguh. Qad itu artinya sungguh kalau masuk ke fi'il mudhari, ya fi'il madhi ya. Qad sami'allah, sungguh Allah mendengar, sami'a mendengar, Allahu Allah. Qaulal lati, apa yang didengar Allah? Qaulal lati, ucapan orang yang tujadiluka ya. Tujadiluka yang berdebat denganmu. Fi zaujiha, mengenai istri suaminya. Watastaki, dan rekes atau mengadu atau tastaki itu mengadukan ya. Ilallahi, kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma, Allah mendengarkan tahawur. Tahawur itu obrolan kalian berdua. Tahawurukuma. Innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini terkait dengan seorang perempuan ya yang ingin bercerai dengan suaminya. Nama perempuan itu adalah saya tidak tahu ya. Tapi nama suaminya adalah Sabit bin Qais. Ini perceraian pertama istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami dalam Islam. Jadi istrinya yang mengajukan gugatan cerai. Siapa? Imro'atu Sabit bin Qais, yaitu istri dari Sabit bin Qais. Ya. Dan si perempuan itu tastaki itu mengadu kepada Allah. Ya, kalau seorang muslimah tentu selain dari minta fatwa kepada seseorang ya, apa istilahnya kalau minta fatwa kepada seseorang itu curhat ya, curhat orang, tapi juga bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tastaki itu artinya curhat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi dalam ayat ini waqad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi jaujiha. Allah telah mendengar seorang yang berdebat denganmu ya mengenai suaminya. Watastaki, dan dia itu curhat ya kepada Allah, curhat aja ya. Jadi berdebat dengan Nabi. Pada waktu itu istrinya Sabit bin Qais datang kepada Nabi mengenai mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Ditanya oleh Nabi, apakah dia akhlaknya tidak baik? Tidak. Ya, apakah dia seperti apa? Oh, tidak, tapi sudah kurang cinta. Nah, lalu Allah mengatakan, Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Allah itu Sami'un Basir, Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ya, itu ayatnya. Sudah jelas ya. Saudara sekalian, kaum muslimin, para santri dan juga
semua yang menonton video ini silakan olah ulang video ini, sebarkan silahkan ya. Anda sebarkan boleh, itu bagus ya untuk pembelajaran bagi kita semua. Ini pertemuan yang ke berapa? Ke-11 ya. Ke-11, 12 aja lah. Ke-11 dan 12. Nanti kita akan pada pertemuan yang ke-13 karena kita sudah merencanakan 20 ya. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-11 dan 12. Terima kasih atas atensinya. Nasrun minal wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.